teman-teman ya, terkejut gak sih kalau misalkan yang hadir nih ya, ciri-cirinya ternyata pas banget dengan yang datang dan udah datang gitu kan. Ternyata dia adalah juaramu yang dikirim sama alam semesta ini buat ngedampingin kamu. Asik ya. Ayo gak usah lama-lama yuk, kita bakalan ngelihat ya ciri-cirinya kayak gimana sih. Terus habis gitu ceritanya tuh kayak apa untuk bisa ketemu sama dia, dan sebaiknya yang kita lakukan kalau misalkan udah ketemu sama dia kayak gimana ya. Readingan ini timeless teman-teman ya, general reading berdasarkan masing-masing zodiak. So anytime kalian klik video ini berarti ada pesan penting buat kamu. Ambil makna positif dari setiap readingan ya Oracle Card Indonesia. Terlepas dari apakah itu cerita kamu atau bukan, maka ya selalu akan ada pembelajaran positif di dalamnya untuk orang-orang yang selalu mau berpikiran terbuka dan positif. Still on the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Leo ya, untuk teman-teman Leo di saat ini kita bakalan baca nih. Leo di hari ini ya, bukan di hari ini, kebiasaan. Ya, kita baca buat teman-teman Leo apa sih ciri-cirinya ya, ciri-cirinya tuh seperti apa. Well, untuk teman-teman Leo yang menghendaki personal reading or private reading, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Oke, kita baca buat teman-teman Leo. Oke, satu kartu ya teman-teman ya. Satu kartu ada Vision. Oke, vision, ciri-cirinya kayak gimana? Kalau misalkan kita bicara mengenai vision ya, Sagittarius nih berkaitan dengan rencana-rencana jangka panjang, perjalanan-perjalanan jarak jauh gitu kan, hal-hal yang bersangkutan dengan diri ya. Kalau misalkan kita bicara tentang Jupiter ya, planet Jupiter ini tentang perkembangan diri. Yang pasti ya, kalau misalkan dilihat dari ciri-ciri ini adalah orang yang suka banget belajar ya. Artinya dia itu orang yang pinter juga bisa ya. Artinya pinternya bukan pinter karena apa? Karena dia kepingin tahu gitu ya, mau tahu. Jadi orang yang berwawasan luas ya, dia juga bisa teman-teman ya. Smart ya, smart, punya wawasan luas ya, dan orang yang stabil, cukup stabil ya, seimbang. Dia suka banget learn new things gitu kan ya. Belajar hal-hal yang baru ya dalam hidupnya, ataupun ya suka belajar lah. Kalau emang dia udah mau menekuni satu tuh dia tekunin bener-bener gitu ya, seperti itu. Orang-orang yang ini orang yang beruntung ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri atau yang berkaitan dengan studi gitu atau pekerjaan ya. Ini orang yang cukup beruntung di sana teman-teman ya. Ya asik dong ya, naik jabatannya cepat dong. Ya, oke, seorang yang suka traveling teman-teman, yang melakukan perjalanan jarak jauh ya kan tadi kalau misalkan kita lihat. Tapi ini juga bisa berarti dia agak jauh gitu kan secara jarak, karena mungkin sekolah atau mungkin dia kerjanya juga di luar kota. Ini juga bisa teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Kalau ciri-ciri fisik ya, ini kemungkinannya orangnya seumuran ya. Seumuran itu artinya bukan pas persis gitu ya, enggak ya, tapi bisa jadi ya 1-2 tahun gitu ya, masih lah seumuran kayak gitu ya teman-teman ya. Ini ciri-cirinya kayak gini nih. Selanjutnya yang jelas dia smart sih teman-teman ya. Bagus kan ya, ketemu sama orang smart, kita jadi ikutan tambah smart ya. Asik. Ya, oke, kita ngelihat selanjutnya ya teman-teman ya. Kita tambah 2 kartu lagi, kita akan lihat ya secara dalam detailnya kayak gimana ya. Oke, kita coba lihat ceritanya seperti apakah gerangan ya. Kita akan tambahin lagi di 2 kartu ya buat teman-teman Leo. Kita tambahin lagi untuk 2 kartunya seperti apakah. Oke. Ini orang yang gampang banget dapat peluang dan kesempatan teman-teman ya. Tadi juga udah dijelasin ya di awal ya, bahwa ini orang yang punya visi yang oke juga gitu kan, smart ya. Ini juga ada prosperity di sini, orang yang gampang banget dapat peluang-peluang atau kesempatan dalam hidupnya lah. Habis itu juga dapat kemudahan-kemudahan ya. Somehow alam semesta memberikan dia itu kemudahan ya, even dalam keadaannya dia yang terdesak ya, dia pun masih mendapatkan bantuan kayak gitu ya teman-teman ya. Ada kelimpahan di sana ya. Ini artinya orang yang benar-benar kayak beruntung terus gitu ya, gampang banget cari duitnya tuh, gampang banget gitu, dapat duitnya juga gampang banget ya. Mungkin karena dia juga ya sama nggak pelit ya orangnya ya, jadinya
Ya, jadinya juga seperti itu. Cuman ya memang ada ketakutan-ketakutan ya, ini orang juga apa namanya, sama punya ketakutan dalam hidupnya gitu kan ya, tapi bisa diatasi dengan baik ya. Itu terbukti dari bantuan dari alam semesta ini yang selalu diberikan terus sama dia gitu ya, kemudahan-kemudahan. Ini juga nih teman-teman ya, kadang-kadang dia perlu diingetin ya, kalaupun sekarang udah ketemu ya ataupun belum ketemu juga ya, nanti kalau ketemu ya, ini diingetin supaya apa, supaya jangan terlalu apa, ngoyo dalam hidup gitu. Artinya ada masa dimana dia juga mesti belajar istirahat gitu kan, dia juga mesti belajar untuk minta tolong kalau pas memang capek banget, jangan semuanya dihandle sendiri ya. Ini ada kalanya jangan terlalu apa sih, untuk hal-hal yang di luar diri gitu ya, jangan terlalu ini banget gitu ya, sehingga melupakan hal-hal yang di dalam diri. Nah, harus seimbang sih ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah untuk ciri-ciri dan ceritanya seperti apa ya, artinya secara tambahan dia kayak gimana gitu ya. Sekarang kita akan bacakan kalau misalkan ya teman-teman udah ketemu gitu kan, ternyata seperti ini nih, ternyata dia orang yang sudah ada di sebelah aku gitu kan ya, sebaiknya apa yang dilakukan, ataupun kalau belum gitu ya, apa yang sebaiknya dilakukan supaya bisa cepetan ketemu nih ya. Ya, oke, kita baca ya. Kita akan ambil 3 kartu ya teman-teman ya, untuk teman-teman Leo ya. Kita akan ambil 3 kartu ya. Oke, 1, right. Wah, ada 4 malah teman-teman ya. Oke, ada communication, dan ada freedom, dan ada retreat, dan juga ada environment. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kartu ini ya, ini ada batasan-batasan atau aturan-aturan yang diciptakan ya, sehingga kalau misalkan kamu barengan sama dia gitu kan, yang perlu dilakukan adalah belajar untuk tetap jadi diri sendiri. Jangan sampai ketika punya pasangan atau berpasangan sama dia atau ketemu sama dia ya, justru malah membatasi dirinya dia gitu kan, atau membatasi diri kamu. Karena kalau misalkan dilihat dari ciri-cirinya tadi ya, ini orang yang nggak bisa diikat gitu, artinya nggak bisa diatur dengan satu batasan, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu ya, nanti dia nggak berkembang teman-teman ya. Artinya dia nggak bisa dia orang suka traveling, dia suka dia orang yang smart, wawasannya juga luas gitu. Jadi kalau misalkan dibatasin sama hal-hal atau aturan-aturan ya, dia malah nggak bisa jadi dirinya sendiri, dan malah nggak berkembang, dan potensi-potensinya malah mandek ya, malah mati kayak gitu. Ada komunikasi yang mesti diperbaiki kalau misalkan mau barengan sama dia. Kalau ya kamu orangnya posesif ya, kamu orangnya tidak bisa memberikan kebebasan sama dia ya pasti jadinya akan berantem terus. Tapi kalau misalkan hal ini bisa dikomunikasikan dan dua-duanya bisa saling support, saling mendukung, ya ini malah akan jadi hal yang baik juga ya. Direnungkan, perjalanan perlu direnungkan seperti apa ya, ketika kita berpasangan dengan seseorang atau memutuskan dengan seseorang, kita juga udah siap juga ya. Artinya berpasangan dengan seseorang juga mesti berpasangan dengan banyak orang di sekitarnya dia gitu. Artinya bukan hanya sama dia aja gitu, tapi family juga akan terlibat di sana. Nah, kalau misalkan dua-duanya ternyata bisa menerima dengan baik, ya pasti akan jadi baik. Tapi kalau misalkan dua-duanya ternyata ada halangan macam-macam ya di luar dari hubungan ini, ya tergantung bisa diatasi apa enggak ya, tergantung sih. Ini ada kartu untuk merenungkan, tidak terlalu terburu-buru ya. Environment juga ada ya, kalau misalkan berhubungan dengan orang ini pun ya pastinya juga ada hal-hal yang perlu kita adaptasikan gitu ya. Apalagi kalau misalkan dilihat orangnya humble gitu kan, wawasannya luas, suka traveling, temennya juga pergaulannya juga oke gitu kan, ya pasti ada hal-hal di mana teman-teman juga perlu beradaptasi. Apalagi kalau misalkan ya kamunya introvert dan tiba-tiba dapet pasangan yang benar-benar extrovert banget gitu ya. Ya, ini kan juga perlu yang namanya adaptasi ya. Selama masih bisa diadaptasikan dan saling mendukung dua-duanya dan tidak berusaha untuk merubah ya, pastinya akan jadi baik kok ya. Oke teman-teman, dengan siapapun, kapanpun, dimanapun kita bertemu dengan siapapun ya, pastikan kita selalu berbuat yang baik ya teman-teman ya. Oke, setidaknya kalau misalnya kita masih belum bisa berbuat yang baik, ya jangan menyakiti. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. See you in the next video. Bye.